Shalom, nama saya Dea Putri Perdana. Hari ini nas kita terambil dari Kisah Para Rasul pasal 4 ayat yang ke-13 hingga yang ke-31. Sebelum kita sama-sama merenungi nas ini, kita menyaksikan sebuah video. There's a true story of a small village in India. And in this village, there was this family that came to a saving faith in Jesus Christ as Savior and Lord. This agitated the village so much, and everybody became so upset that an angry mob gathered and shoved them into the public square. The village chief confronted them, and he said to the man, "If you and your family will not recant your faith, you all will surely die." The man didn't know what to say or what to do, and so the only thing that came to mind for him were the words of a song that he himself had composed when he had first surrendered his life to God. And so he began to sing, "I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back." And with that, horrifically, his children were killed. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. He was given another chance, this time with his wife's life on the line. And yet he continued to sing, "Though none go with me, still I will follow. No turning back, no turning back." Though none go with me, still I will follow. Though none go with me, still I will follow. Though none go with me, still I will follow. No turning back, no turning back. After her tragic death, he was given one final opportunity, this time to save himself. And yet he continued to sing. Cross before me, the world behind me. The cross before me, the world behind me. The cross before me, the world behind me. No turning back, no turning back. Even though that man and his family died on that day, something remarkable happened. A seed was planted in the heart of that village chief, a seed that began to grow over time, and eventually he called the community together in that very same neighborhood, in that very same square, and he renounced his former faith and declared his allegiance to Jesus Christ. And a celebration broke out in that moment, and the gospel began to flourish and to grow in that community, not just in that village, but across the whole region, because they had seen real faith, and they knew the true character of God because of a family that believed and sacrificed, even under the penalty of death. No turning back, no turning back.
Sedikit latar belakang nas ini yaitu berbicara tentang ketidaksukaan Mahkamah Agama saat itu kepada pemberitaan Injil Allah yang dilakukan oleh Petrus dan Yohanes sehingga mereka diancam. Bisa kita baca dan kita lihat pada ayat yang ke-15 hingga yang ke-18. Tetapi Petrus dan Yohanes memiliki pendirian yang kuat dengan mengatakan, "Silahkan kamu putuskan sendiri, manakah yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah." Pendirian Petrus dan Yohanes ini sangat kuat karena mereka memberitakan apa yang ia lihat, yaitu yang dilakukan Yesus dalam bentuk mujizat. Mahkamah Agamana nyangit Petrus andi Yohanes, daya ngabar sabujur inuna dinung here, sakna ulah daya Yesus. Kemudian pada perikop selanjutnya, ayatnya yang ke-23 sampai yang ke-31 di sana bercerita bagaimana Petrus dan Yohanes diminta oleh Mahkamah Agama untuk tidak menceritakan perbuatan Yesus kepada masyarakat. Kemudian Petrus dan Yohanes mengadu kepada imam-imam dan tua-tua apa yang sudah terjadi terhadap mereka. Kemudian mereka bersama-sama berseru kepada Allah pada ayat yang ke-24 hingga yang ke-30. Mereka tidak berani lagi memberitakan Injil Allah karena diancam oleh Mahkamah Agama tadi. Dan ketika mereka berdoa, maka tiba-tiba mereka penuh dengan Roh Kudus. Kemudian mereka memberitakan Injil Allah lagi dengan berani pada ayat yang ke-31. Wah, sangat nyata apa yang Yesus lakukan pada mereka pada saat itu. Ada 3 hal yang kita bisa pelajari. Yang pertama, memiliki pendirian yang teguh seperti Petrus dan Yohanes. Selanjutnya yang kedua, teguh dengan apa yang mereka yakini. Walaupun mereka diancam, tetapi mereka tetap teguh untuk berdiri pada pendirian mereka, yaitu percaya kepada Tuhan. Lalu yang terakhir, yang ketiga, ketika dirundung masalah, mereka berserah pada Tuhan karena Dia yang memiliki kuasa atas diri kita. Mungkin ibu bapak serta saudara-saudari sekalian bertanya, bagaimana Bu atau Pak Tuhan bekerja atas diri kita? Yaitu dengan Roh Kudus. Lihat pada ayat yang ke-31 dikatakan, ketika mereka berserah kepada Yesus, maka Roh Kudusnya memimpin mereka agar lebih berani memberitakan firman Tuhan. Wah, Roh Kudus sangat bekerja kepada mereka pada saat itu. Berbicara tentang Roh Kudus, salah satu kunci terpenting agar kita meningkatkan standar tindakan kita dengan adanya pimpinan Roh Kudus. Roh Kudus mengubah doa, mengubah sikap, arah pandang, memberi tuntunan untuk mengambil keputusan yang tepat, dan memberi kuasa menghancurkan kuasa roh jahat, serta mengerti hal-hal yang tidak Allah sukai. Kita melayani Tuhan karena Tuhan terlalu baik buat kita. Ibu bapak bertanya, kenapa bapak atau ibu pendeta kita harus melayani Tuhan? Ya, karena kita tinggal di dunia ini, bahasa halusnya adalah meminjam apa yang Tuhan miliki. Seluruh anggota tubuh kita adalah milik Tuhan. Apa yang saat ini kita miliki adalah milik Tuhan. Oleh sebab itu, kita gunakan diri kita. Kita gunakan seluruh kehidupan kita untuk kemuliaan Tuhan. Roh Kuduslah yang ada dalam diri kita semua, sehingga kita ada dan bisa memuliakan nama Tuhan. Roh Kudus yang memimpin kita melakukan hal yang benar. Ada banyak karir yang bagus, tetapi karena korupsi dia hancur. Ada banyak karir yang bagus juga, tetapi karena orangnya emosional, tidak bisa mengontrol dirinya sendiri, pada akhirnya dia hancur. Saya mau katakan bahwa orang yang hidupnya dipimpin Roh Kudus tidak diperbudak lagi sehingga melakukan kesalahan, tetapi hidup dalam kemuliaan Allah seturut dengan rencananya. Jalani terus hidup kita karena akan ada Roh Kudus yang memimpin untuk berpikir
Apa yang harus kita lakukan untuk memuliakan Allah dan mengetahui apa yang Allah tidak sukai? Bukan hanya menjadi pendeta untuk memuliakan Tuhan. Ada banyak hal yang bisa kita lakukan selain sebagai seorang pendeta. Semoga Tuhan menguatkan kita melalui firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang baik, terima kasih atas firman-Mu yang telah Engkau tabur bagi kami hari ini. Terima kasih atas napas kehidupan. Terima kasih atas hari baru dan semangat baru yang boleh kami rasakan. Dan terima kasih atas pelajaran yang kami bisa peroleh sepanjang kehidupan kami. Tuhan, bantulah kami agar kami tidak hanya mendengarkan, tidak hanya mengerti, tetapi melakukan firman-Mu dengan baik. Ini kehidupan kami Tuhan, ini segala keterbatasan kami. Kami serahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.